10 mitos di Indonesia yang masih dipercaya sampai sekarang. Hidup berdampingan dengan mitos. Masyarakat Indonesia akrab dengan mitos. Bahkan sejak bayi, tiap orang dihadapkan dengan peraturan-peraturan tidak tertulis berikut ancamannya jika dilanggar. Tak jarang, mitos-mitos itu membuat orang-orang pada zamannya memiliki tindak tanduk yang lebih hati-hati. Seiring berjalannya waktu, beberapa mitos itu terlihat menggelitik pikiran. Namun uniknya, ternyata tidak sedikit yang mempercayainya. 10 mitos unik yang masih dipercaya orang Indonesia. Beberapa mitos unik yang masih dipercaya orang Indonesia sampai sekarang antara lain. Mitos yang pertama, menyapu harus bersih. Ungkapan ini masih sering ditemui di mana jika seorang gadis menyapu asal-asalan dia akan memperoleh suami yang brewokan. Tapi kalau brewok seperti Ben Affleck rasanya tidak apa-apa ya. Mitos yang kedua, bersiul di kamar mandi. Mitosnya, bersiul di kamar mandi akan mengundang setan. Padahal sebetulnya tidak ada hubungan apapun antara siulan dan kedatangan setan. Justru yang sangat mungkin datang adalah tetangga kos yang terganggu dengan siulan kamu. Mitos yang ketiga, duduk di depan pintu. Di banyak daerah, jika seseorang duduk di depan pintu, maka dia akan susah mendapat jodoh. Padahal, faktanya duduk di depan pintu hanya akan menghalangi orang yang lewat. Lagi pula, daripada bengong di pintu, bukankah lebih baik memanfaatkan waktu untuk hal yang lebih produktif? Mitos yang keempat, bangun kesiangan. Mitos ini sedikit banyak bisa dikatakan benar. Namun, kalimat jika bangun siang, maka rezeki dipatok ayam tentu hanya kiasan. Di zamannya, kalimat ini berguna sebagai motivasi agar anak muda tidak terlena dengan kehidupan atau hanya berpangku tangan. Mitos yang kelima, jangan menyisakan makanan di piring, lagi-lagi berhubungan dengan ayam. Menurut mitos ini, jika seseorang tidak menghabiskan makanan yang sudah diambil, maka ayam miliknya bisa mati. Padahal, faktanya ini adalah semacam peringatan agar tidak membuang-buang makanan. Sebab di luar sana ada orang yang tidak seberuntung kita. Lantas, kenapa harus ayam? Sebab pada zaman dahulu, ayam adalah komoditas yang mahal dan anak-anak di masa itu umumnya memiliki ayam kesayangan. Tapi mitos ini sepertinya tidak relevan untuk anak zaman sekarang sebab mereka lebih senang bermain game di gadget dibanding memelihara ayam. Mitos yang keenam, duduk di atas bantal. Menurut mitos ini, jika seseorang duduk di atas bantal, maka dia akan bisulan. Larangan ini sebetulnya dibuat agar anak-anak lebih sopan. Bantal adalah alat tidur yang digunakan di kepala. Logikanya, bukan hal yang pantas jika benda untuk kepala dijadikan alat duduk. Kalaupun ingin duduk di atas bantal, sebaiknya sediakan bantal khusus seperti yang digunakan warga Jepang. Mitos yang ketujuh, anak kecil tidak boleh bermain di luar ketika maghrib tiba. Mitos ini terdengar menakutkan. Terlebih sosok wewe gombel yang berwujud perempuan menyeramkan memang senang menculik balita. Sebenarnya, mitos ini mengajarkan agar anak-anak lebih disiplin. Maghrib atau senja adalah transisi waktu dari siang ke malam. Alangkah lebih baik jika waktu itu digunakan untuk beristirahat, mengerjakan tugas sekolah, dan beribadah sesuai kepercayaannya. Mitos yang ke-8, jangan berdiri di bawah pohon pada malam hari. Mitos ini mengatakan, jika kamu berdiri di bawah pohon saat malam hari, kamu akan dibius setan. Padahal, faktanya saat malam hari tumbuhan aktif mengeluarkan karbon dioksida. Jika berada di bawahnya dalam waktu yang cukup lama, seseorang bisa menghirup gas tersebut dan pingsan karena kehabisan oksigen, bukan dibius setan. Mitos yang ke-9, jangan mandi malam-malam. Mitosnya, mandi malam-malam akan menyebabkan sakit rematik. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah mandi di malam hari akan menghambat suplai oksigen ke tulang sehingga menyebabkan penyempitan dan mengakibatkan nyeri. Sementara itu, rematik disebabkan oleh peradangan sendi. Peradangan ini disebabkan oleh kekurangan hormon, faktor gen, dan kadar asam. Mitos yang ke-10, jangan memakai baju hijau saat ke pantai selatan. Menurut mitos ini, jika seseorang pergi ke pantai selatan dengan baju hijau, dia akan ditarik oleh Nyi Roro Kidul. Padahal yang terjadi, warna air pantai selatan dari kejauhan adalah hijau. Sehingga jika ada seseorang yang mengalami kecelakaan, air akan sulit ditemukan. Jadi jika ada seseorang yang berbaju hijau yang hilang dan jasadnya baru ditemukan beberapa hari kemudian, jangan salahkan Nyi Roro Kidul lagi. Percayai hal yang bisa dipercaya. Zaman telah berganti, cara hidup masyarakat telah lama berubah. Kendati begitu, masih ada mitos yang tumbuh subur di masyarakat. Sebagai bagian dari komunitas itu, sebaiknya kamu tetap menghormati kepercayaan orang. Jika kamu merasa hal itu tidak relevan untukmu, jangan pernah paksa orang lain untuk sependapat. Salam, Andre, Gayuh, dan Cabat Belajar.